Bitcoin ini akan membawa koin-koin lainnya. Dan di saat itulah akan terjadi pemisahan antara gandum dengan sekam. Artinya apa? Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Oke, kita lihat pada subuh tadi kripto mulai turun lagi dan turunnya lumayan dalam. Bahkan Bitcoin itu turun lebih dari 3%. Nah, apa yang menyebabkan turunnya kripto pada hari ini itu adalah karena tadi subuh Jerome Powell, ya, jadi chairman dari The Fed mengumumkan bahwasanya untuk memerangi inflasi, The Fed harus menaikkan suku bunga, dan Powell mengumumkan bahwasanya kenaikan suku bunga itu akan digandakan dengan alasan yang tadi untuk memerangi inflasi. Oke, nah, jadi inilah yang menyebabkan fear itu semakin tinggi. Jadi fear semakin tinggi, padahal sebelumnya kita sama-sama tahu bahwasanya cryptocurrency, crypto coin seminggu ini turun dengan drastis dan lebih cepat itu dikarenakan karena stablecoinnya USD. Oke, jadi stablecoin USD ini turun menjadi 10 sen ini memiliki efek yang sangat besar. Fear yang disebarkan itu sangat besar sekali, karena apa? Dia itu adalah stablecoin. Stablecoin yang artinya adalah dimana harusnya koin itu stabil 1:1 dengan US dollar. Oke, dan stablecoin bahkan dianggap semua investor sebagai aset dengan resiko paling rendah, aset beresiko rendah. Oke, namun aset beresiko rendah yang dipercaya orang-orang ini, dipercaya investor, itu mengalami penurunan yang luar biasa tajam dari $1 menjadi 10 sen. Anda bisa bayangkan, inilah yang menyebabkan ketakutan itu menyebar ke seluruh cryptocurrency. Belum lagi ditambah 2 hari lalu stablecoin DEI itu juga turun, mengalami penurunan, dan ini menyebabkan investor berpikir bagaimana nasib kripto ke depannya, sedangkan stablecoin itu bisa hancur, bisa runtuh. Oke, berbicara soal Luna dan USD Coin, saat ini Dukuan sedang mengadakan namanya voting. Oke, dan di luar dugaan voting yang dilakukan Dukuan hari ini, di mana kita para investor berpikir bahwasanya tentunya proposal yang diajukan yaitu melakukan hard fork dengan simpelnya dia ingin membuat Luna yang baru, koin Luna yang baru. Jadi koin Luna yang lama disebut sebagai Luna Classic, dan koin yang baru ini disebut dengan Luna dengan jaringan yang berbeda yaitu Terra 2.0. Nah, di luar dugaan kita, awalnya orang-orang berpikir 91% user itu akan menolak proposal ini. Namun ternyata tadi hari ini voting awal, orang-orang yang awal mengikuti voting ini itu 91% menyetujui proposal ini. Jadi, stablecoin yang dianggap investor sebagai koin dengan investasi resiko rendah itu aja bisa hancur, bisa runtuh, jadi abu gitu loh. Bisa bayangin USD dari $1 menjadi 10 sen, ya kan, berapa banyak kerugian yang dialami oleh investor. Nah, oleh karena itu, sekarang ini bukan hanya ketakutan yang muncul di dunia kripto, tetapi trust, kepercayaan. Sekarang ini banyak investor, terutama investor retail, mulai meragukan dengan keberadaan dunia cryptocurrency ini. Oke, nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana nasib cryptocurrency, crypto coin ini ke depannya. Oke, nah, menurut para analisis saat ini memang, terutama hari ini, Bitcoin sedang turun, dan seperti yang kita tahu, Bitcoin itu adalah grandpa-nya altcoin dan leadernya altcoin, yang dimana dia menjadi barometer semua koin. Oke, jadi kalau misalkan Bitcoin turun, maka yang lain juga akan ikut turun, dan jika Bitcoin naik, maka yang lain juga akan ikut naik. Jadi sekarang Bitcoin ini sedang turun, dan menurut para analisis yang mereka dapat dari info beberapa wallet exchanger, apa
yang dilakukan oleh investor, user, dan paus saat ini. Oke. Nah, dilihat dari data yang disajikan oleh para analisis saat ini, market lagi turun dengan keadaan fear yang sangat tinggi, tapi investor yang memiliki Bitcoin 10 Bitcoin atau ke bawah di wallet mereka itu mulai membeli lagi. Kemudian yang kedua, para investor yang membeli koin di tahun lalu, di mana mereka ini disebut sebagai FOMO buyers, mereka juga mulai beli lagi saat ini. Oke. Sedangkan paus yang memiliki 10.000 koin ke atas itu juga mulai beli lagi. Oke. Dan bagaimana dengan institusi? Oke. Nah, kalau di Binance itu adalah wallet exchange paling gede ya di dunia ya. Dia kan biasa melayani retail. Nah, sedangkan institusi biasanya dilayani oleh Coinbase. Jadi institusi itu biasanya dilayani secara khusus oleh Coinbase. Jadi biasanya itu ada perbedaan harga antara Binance dengan Coinbase. Oke. Para analisis melaporkan bahwasanya, menginformasikan bahwasanya bulan Mei ketika Terra runtuh, itu harga Bitcoin di Coinbase memiliki perbedaan lebih rendah dari Binance. Itu lumayan cukup jauh. Itu artinya para institusi itu mulai ikut jual ketika Duquan atau Terra Labs itu menjual Bitcoinnya ke pasar, ke market. Oke. Nah, namun hari ini analisis memberikan data bahwasanya harga Bitcoin yang beberapa hari lalu itu masih ada perbedaan lebih di Coinbase ya, yang lebih rendah dari Binance. Ini sudah mulai mendekati dengan harganya Binance, dan itu artinya para institusi juga mulai beli lagi. Jadi ini artinya apa? Ini artinya minat terhadap kripto itu ada, kepercayaan terhadap kripto itu ada, biarpun kebanyakan investor retail sudah mulai meragukan keberadaan cryptocurrency ini karena masa depannya dianggap mereka itu nggak jelas. Oke. Nah, namun saya percaya mereka para investor, mereka para institusi itu pasti bisa melihat masa depan. Nggak mungkin mereka keluarin duit hanya untuk gambling. Saya nggak percaya dengan yang namanya investor itu melakukan sebuah investasi itu dengan gambling. Oke. Nah, jadi bagaimanapun juga kripto ini adalah masa depan. Oke. Mungkin bagi Anda yang belum ngerti tentang kripto, saya akan jelaskan sedikit. Apalagi bagi Anda yang saya pernah baca di chat saya bahwasanya kripto itu adalah iming-iming. Nah, saya belum pernah ketemu kripto yang menjelaskan utilitas mereka itu mengiming-imingi orang. Belum pernah. Yang ada itu adalah Anda mendengar dari orang lain yang mengiming-imingi Anda. Nah, jadi ini kita harus bedain dulu, oke? Jadi iming-iming itu bukan dari cryptocurrency, tapi iming-iming itu datangnya dari apa? Para investor retail sendiri mengiming-imingin temennya, oke? Jadi cryptocurrency ini adalah masa depan, di mana digunakan sebagai alat penukaran uang secara globalisasi, oke? Nah, seperti yang kita tahu saat ini, contoh kita mau import barang dari Amerika atau dari China yang paling gampang, oke? Nah, untuk melakukan import dari China, kita harus transfer ke rekening mereka. Dan itu prosesnya ribet, kita harus ke money exchange. Ya, kita harus ke money exchanger, kita harus beli dengan selisih kurs, terus juga nggak bisa langsung masuk. Apalagi kalau ketemu Sabtu Minggu, regulasinya itu sangat ribet sekali. Sedangkan dengan cryptocurrency, kita anggaplah, oke, mungkin Anda bilang, siapa yang mau bayar pakai Bitcoin, harganya lagi naik turun? Oke, kita bayar pakai stablecoin. Contohnya USDT. Nah, kita bayar pakai USDT, itu biayanya cuma $1 atau di bawah $1 kalau menggunakan TRC20. Terus yang kedua, nggak nyampe 2 menit masuk ke wallet mereka. Dan nggak nyampe setengah jam itu masuk ke rekening mereka. Nah, ini salah satu yang dulu ingin dibangun Jack Ma di Alibaba, supaya menjadi alat pembayaran yang bisa berlaku ke seluruh dunia, sehingga memudahkan pembayaran. Oke? Dan ini merupakan desentralisasi. Jadi desentralisasi apps yang tidak melibatkan regulasi pihak ketiga seperti bank. Oke? Dan inilah yang membuat kenapa progres transfer itu sangat-sangat cepat dan murah. Oke? Jadi mungkin Anda bertanya lagi, kalau memang sekarang ini yang kepake cuma stablecoin, yang lainnya itu gimana? Koin-koin lain itu seperti koin-koin lain itu seperti ya gimana gitu loh. Oke? Nah, gini, cryptocurrency ini itu dipakai buat masa depan, terutama di dunia digital yang kita kenal sebagai dunia metaverse. Oke? Ketika di dunia metaverse itu bukan berarti satu dunia metaverse terbentuk, semua manusia di situ berada di satu dunia metaverse. Enggak. Metaverse itu akan menjadi dunia masing-masing. Contoh, David Beckham membangun
metaverse-nya sendiri. Maka metaverse David Beckham itu adalah metaverse dia sendiri. Akan beda dengan Ronaldinho yang juga membangun metaverse dia sendiri. Ini dua metaverse ini tidak akan bergabung menjadi satu, masing-masing menjadi metaverse sendiri. Dan tentunya ini dianggap sebagai sebuah negara di dunia metaverse, oke? Jadi artinya ini adalah negara David Beckham, ini adalah negara Ronaldinho. Tentunya masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda. Disitulah perannya para koin. Gitu. Mungkin saja di dunia David Beckham menggunakan Ethereum, sedangkan di dunia Ronaldinho mata uangnya menggunakan mungkin ADA. Bahkan para analisis memprediksikan bahwasanya Bitcoin itu akan tembus ke level 20.000, yaitu 22.500, dan disitulah dia akan mengalami pengujian, oke? Dan kalau 22.500 ini tembus, maka dia akan jatuh sampai ke 18.000, dan 18.000 itu bukanlah support yang kuat, oke? Dan support yang lemah itu diperkirakan sangat besar kemungkinan akan langsung ditembus menuju ke 10.000, oke? Nah, jadi Bitcoin ini akan membawa koin-koin lainnya, dan di saat itulah akan terjadi pemisahan antara gandum dengan sekam. Artinya apa? Koin-koin yang kuat itu akan bertahan, sedangkan koin-koin yang nggak kuat, koin-koin lemah, koin-koin kecil, koin-koin meme itu akan dibakar menjadi abu di pasar sekarang ini, di market saat ini. Oke, jadi hati-hati dengan koin kecil, oke? Dan apakah itu menandakan cryptocurrency akan berakhir? Tidak. Para analisis sudah menganalisakan bahwasanya memang ini harus terjadi, karena ini adalah siklus 4 tahun. Kita harus mengalami hal yang buruk dulu sebelum itu menjadi lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari awal tahun gitu loh. Dan para analisis percaya kalau seandainya bisa bertahan di 22.500, maka dia akan mantul ke atas, dan bulan 7 akan mengalami rally. Tapi kalaupun tembus ke 10.000, tetap dia akan mantul ke atas, Jadi memang kita harus mengalami hal yang buruk dulu sebelum yang baik itu terjadi. Jadi saat ini adalah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau menurut saya kalau saya akan bagi cara saya, dan memang saya sudah lakuin. Saya sudah lakuin kira-kira seminggu atau 10 hari lalu, ketika sebelum candle pertama itu jatuh. Jadi sebetulnya sekarang ini kan candlenya red merah semua ya. Jadi ketika sehari sebelum crypto pada crash, saya sudah menjual hampir 70% koin saya, dan saya masukin ke mining. Oke, jadi sekarang ini saya lagi menunggu apa? Menunggu proses bottoming ini selesai, dan menunggu datangnya event sell off tadi. Ya kan, kapan lagi mau mendapatkan harga Bitcoin 22.500 atau 10.000? Kapan lagi? Oke, ini merupakan diskon gila-gilaan loh. Kapan lagi diskon yang cuma ada 4 tahun sekali gitu loh. Oke, nah jadi inilah yang saya lakukan. Dan saya sarankan kepada Anda juga, jika Anda kalau Anda trader cepat ya, tapi Anda kalau misalkan juga investasi jangka panjang juga boleh pertimbangin. Kalau Anda masih loss 50%, boleh cut loss dulu dan masukkan ke mining, oke? Karena itu mendapatkan hasil tetap. Dan kemudian juga Doge jangan dipertahankan. Dogecoin ini jangan dipertahankan karena apa? Karena Dogecoin ini dibentuk, di-create oleh 2 insinyur muda itu hanya sebagai joke gitu loh. Sedangkan utilitasnya itu hampir nggak ada. Memang ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan ya sedikit lah ya, perusahaan yang menggunakan Dogecoin sebagai alat pembayaran, contohnya seperti Tesla lah pasti, ya kan? Karena kita sama-sama tahu Dogecoin itu, Dogecoin meme ini naik karena ditweet oleh si Elon Musk. Jadi dipump sama si Elon Musk, makanya dia naik, oke? Padahal secara utilitas, secara fungsi dia hampir nggak ada. Jadi bisa dibilang perusahaan yang menggunakannya itu cuma dikit. Yang pertama adalah Tesla, yang kedua adalah AMC, dan yang ketiga adalah GameStop, GME. Dan juga digunakan oleh klub basket Dallas Mavericks. Oke, jadi menurut investor, Dogecoin ini nggak ada utilitasnya sama sekali. Menurut investor ya, jadi tidak ada fungsinya gitu loh. Sedangkan koin itu dibangun seperti tadi saya bilang, itu untuk desentralisasi finance, untuk transaksi. Jadi koin yang kuat itu adalah koin dengan fungsi yang jelas di masa depan. Nilai biaya transaksinya rendah, kecepatan transaksinya cepat. Makanya kenapa Ethereum itu ingin berubah dari POE menjadi POS, karena dengan POE itu mahal, gas fee-nya mahal, transfernya mahal, terus juga lambat. Makanya kenapa dia tuh melakukan migrasi besar-besaran, huge migration untuk ke POS, proof of stake. Oke? Nah, jadi hati-hati dengan Doge. Saran saya jangan disimpan, karena itu diperkirakan para analisis itu bisa menjadi Luna kedua.
itu bisa menjadi abu gitu loh. Oke, jadi itu aja yang saya bisa sharing kepada Anda. Jika Anda ingin ikut mining seperti yang saya lakukan, saya sudah sediain linknya di bawah video ini, silahkan ikutin. Dan jangan ngelakuin apa-apa dulu, tunggu aja dulu event sell off-nya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sharing ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga tidak mengalami kerugian yang makin dalam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.